Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Bintang Oktavia, NIM 2022 Di sini saya akan mempresentasikan analisis tata kelola teknologi informasi TI menggunakan kerangka COVID dalam studi kasus di dua institusi pendidikan, yaitu EQYZ Edu dan Universitas Malikus Saleh. Apa itu COVID? COVID atau Control Objective for Information and Related Technologies adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan TI untuk mendukung tujuan bisnis. Dikembangkan oleh ISACA, COVID diakui secara internasional dan menawarkan panduan komprehensif untuk tata kelola TI, termasuk dalam aspek penilaian risiko, pengendalian, dan optimalisasi sumber daya. Di institusi pendidikan, tata kelola TI sangat penting karena mendukung kegiatan akademik dan administrasi. COVID digunakan sebagai framework standar internasional untuk mengukur dan meningkatkan tata kelola TI. Dalam studi ini, EQYZ Edu menggunakan COVID 2019 untuk mengevaluasi kematangan TI secara keseluruhan. Sedangkan Universitas Malikus Saleh atau Unimal menggunakan COVID-5 dengan fokus khusus pada domain EPO. Pada studi kasus 1, yaitu EQYZ Edu yang menggunakan COVID 2019, melalui tata kelola TI ini adalah audit dilakukan pada 9 proses utama yang terbagi dalam beberapa domain, yaitu EDM, Evaluate, Direct, and Monitor, EPO, Elect, Plan, Organize, dan BAI, Build, Execute, and Implementation. Proses yang dievaluasi diantaranya adalah EDM 01, EPO 01, dan EPO 02 hingga BAI 02. Berdasarkan analisis, kebanyakan proses di EQYZ Edu masih berada di level 0 atau belum lengkap dengan target untuk mencapai level 2 yang lebih terstruktur. Kemudian, metode audit pada EQYZ Edu menggunakan COVID 2019 untuk menilai kematangan tata kelola TI. Langkah audit meliputi pengumpulan data melalui wawancara dengan staf, kuesioner, serta analisis dokumen. Kami juga melakukan analisis kesenjangan untuk menentukan perbedaan antara tingkat kematangan saat ini dan yang diharapkan. Dari hasil audit, ditemukan bahwa infrastruktur TI di EQYZ Edu masih dasar dan belum optimal. Kemudian, EQYZ Edu menggunakan sistem berbasis jaringan untuk operasional, namun infrastrukturnya masih perlu peningkatan untuk dukungan penuh. Dokumentasi yang dianalisis meliputi dokumen akreditasi, kebijakan TI, dan laporan tahunan. Temuan audit menunjukkan kebutuhan akan dokumentasi dan komunikasi yang lebih baik dalam proses TI di seluruh organisasi. Kemudian rekomendasi untuk EQYZ Edu sendiri ada beberapa, yaitu 1. EDM 01 yang mana mengomunikasikan prinsip tata kelola TI yang efektif kepada seluruh elemen terkait. Yang kedua adalah EPO 07 mengurangi ketergantungan pada individu tertentu dengan menyediakan panduan dan rotasi jabatan. Kemudian yang terakhir adalah BAI 01 menugaskan manajer proyek yang terampil untuk mengelola program TI. Targetnya adalah mencapai level 2 dengan memfokuskan pada peningkatan dokumentasi dan manajemen risiko. Kemudian pada studi kasus yang kedua, yaitu di Universitas Malikus Saleh yang menggunakan COVID-5, khususnya pada domain EPO untuk mengelola sistem informasi akademik SIA dengan EPO yang dievaluasi menyakup EPO 01 atau manajemen kerangka TI, EPO 2 atau strategi TI, APO 04 atau inovasi, dan APO 11 atau kualitas. Saat ini sebagian besar proses berada di level 2 dengan target peningkatan hingga level 4. Metode audit Unimal sendiri bertujuan untuk mengevaluasi kesenjangan strategi TI dengan tujuan institusi. Langkah-langkahnya meliputi pengumuman data melalui kuesioner dan wawancara dengan pihak manajemen dan staf terkait, serta analisis kesenjangan yang membandingkan kondisi saat ini dengan target level 4. Hasilnya menunjukkan area yang perlu ditingkatkan khususnya dalam inovasi dan manajemen kualitas. Kemudian dokumentasi di Unimal sendiri meliputi rencana strategis, kebijakan kualitas, dan hasil wawancara manajemen.
temuan utama adalah bahwa sistem ISIA sudah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan peningkatan dalam kualitas dan inovasi di domain APO untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih baik. Kemudian rekomendasi untuk Unimal sendiri ada beberapa rekomendasi utama, yaitu meliputi APO01 yang mana menyesuaikan struktur organisasi untuk mendukung pengelolaan TI yang lebih efektif. Kemudian APO02 untuk mengembangkan strategi TI yang responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Kemudian APO04 memperkuat pengelolaan inovasi dengan memantau tren teknologi dan ide baru. Kemudian yang terakhir adalah APO11 menetapkan standar kualitas layanan dan memantau secara keberlanjutan. Target kematangannya adalah level 4 dengan fokus pada peningkatan kualitas dan inovasi. Kemudian perbandingan studi kasus XYZ dan Unimal. Perbandingan antara dua studi kasus ini adalah sebagai berikut. Kerangka kerja XYZ itu menggunakan COVID 2019 yang fleksibel untuk tata kelola TI secara menyeluruh. Sementara Unimal menggunakan COVID-5 yang fokusnya pada domain APO. Kemudian proses yang dievaluasi. XYZ itu menyakup 9 proses di berbagai domain. Sedangkan Unimal berfokus pada 4 proses di domain APO saja. Kemudian target kematangan, XYZ itu menerapkan level 2, sementara Unimal menerapkan level 4. Fokus audit, XYZ itu menilai tata kelola TI secara menyeluruh, sementara Unimal berfokus pada sistem informasi akademik. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. XYZ itu memerlukan peningkatan dalam dokumentasi dan komunikasi, sedangkan Unimal perlu meningkatkan struktur organisasi, kualitas, dan inovasi. Kemudian kesimpulannya adalah COVID 2019 lebih fleksibel dan cocok untuk tata kelola TI yang menyeluruh, sedangkan COVID-5 lebih terfokus khususnya dalam domain tertentu seperti APO. Kemudian rekomendasi, XYZ itu perlu meningkatkan dokumentasi dan komunikasi, sedangkan Unimal harus fokus pada peningkatan kualitas dan inovasi. Target peningkatan kedua institusi disarankan untuk menyesuaikan kerangka kerja COVID dengan kebutuhan spesifik mereka untuk mencapai hasil yang optimal dalam tata kelola TI. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.